Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulya Agnah dari SMP SMA Negeri Ragunan. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Jakarta Selatan. Berikut ini adalah video tentang aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Silakan Ibu. Terima kasih. Baris kemana? Terima kasih. Silakan. Mari Ibu. Pak Wibi silakan. Bedilah pembicaraan yang mengatakan yang kemarin mengundang gue tentang pilkada DKI Pak. Silakan Ibu. Iya. Keputusan MK boleh pakai, walaupun nggak sesuai dengan Oleh siapapun mencalonkan presiden. tapi Silakan Ibu. Terima kasih Pak, silakan. itu kenapa sih kayak antri? Terima kasih, silakan. Terima kasih Bu, silakan. Nggak cantik. Kamu di syuting. Ya, Dia terima artis. kasih. Terima kasih Bu. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Bapak kepala sekolah yang terhormat. Yang terhormat Bapak Ajat Sudarjat selaku Kepala Sekolah SMP SMA Negeri Ragunan Jakarta. Yang saya hormati para Bapak Ibu Dewan Guru SMP SMA Negeri Ragunan Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Mohon izin, saya Siti Meka Masyani selaku MC pada hari ini. Pertama-tama
berdoa selesai. Yang pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjut dengan lagu himne serta Mars Patriot dari Sekolah SMP SMA Negeri Ragunan Jakarta. Kepada Bapak, Ibu Dewan Guru serta Bapak Kepala Sekolah, dimohon berdiri.
guru yang saya hormati, budaya positif di sekolah adalah fondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Budaya ini mencakup nilai-nilai seperti saling menghormati, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Dengan memahami dan mengamalkan budaya positif, kita tidak hanya membangun individu yang unggul, tetapi juga menciptakan komunitas sekolah yang harmonis dan berprestasi. Dalam kesempatan ini, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang apa itu budaya positif dan bagaimana kita bisa memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Siti Mulia Agna sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ajat Sudarjat. Kami persilakan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Kayaknya sudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Pemimpin Kepala Sekolah, staf, Bapak Ibu guru, karyawan, serta yang hari ini akan melaksanakan destinasi Ibu Agna, yang saya banggakan, dan tentunya pada kesempatan ini kita sama-sama nanti menyaksikan atau melihat bagaimana presentasinya terkait dengan budaya positif yang akan atau yang sudah dilaksanakan terutama oleh pemateri Agna ini untuk sekolah kita ke depan yang lebih baik. Bapak Ibu, tentunya kita sama-sama tahu bahwa sekolah kita ini yang siswanya atau atletnya ya berbeda dengan sekolah pada umumnya, yaitu atlet dengan karakteristik ya, terutama dalam proses pembelajaran mungkin baik itu waktu, disiplin, metode, kemudian sarana-prasarana, kemudian komitmen dan lain-lain sebagainya yang saya sebutkan itu pasti yang mempengaruhi atau yang melatar belakangi daripada satu masalah atau tantangan yang akan kita hadapi. Nah, di sini Bu Agna nanti akan memberikan solusi-solusi atau praktik baik ya, bagaimana kita sebagai guru untuk bisa ya mengikuti atau perubahan yang lebih baik lagi ya. Jadi kita tidak ada kalau istilah kata dalam zona nyaman ya, maka itu kita harus berinovasi ya, berinovasi ya dalam kata tadi ya, untuk meningkatkan atau merubah hal-hal yang kurang menjadi baik ya, yang baik menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian diperlukan komitmen ya, kalau sudah kita komitmen, nah kita bersama-sama melaksanakan. Jadi semuanya terkait ya, kalaupun ini sudah bagus praktik baiknya ya, atau bagaimana membuat anak-anak kita yang karakternya kurang baik ya, menjadi lebih baik lagi ya, apalagi seorang atlet, maka dituntut ya, terutama disiplin ya, tanggung jawab ya, kemudian membawa nama baik sekolah ya, baik kepada dirinya
Ajat Sudarjat atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dan kita dengarkan paparan dari Ibu Siti Mulyana MPD selaku CDP Angkatan ke-11. Kepada Ibu Siti Mulyana kami persilakan. Terima kasih Bu MC. Ya. Selamat pagi. Kalau adik saya bilang semangat pagi, ibu-ibu dan bapak-bapak mohon jawabnya biar kita semangat ya. Pagi luar biasa. Bisa. Pastinya. Ya, semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Siti Mulyana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya ingin memaparkan yang sudah dan akan saya lakukan mengenai budaya positif di sekolah. Mungkin sedikit banyaknya kita juga sudah pernah mendengar ya Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah. Mungkin ada yang sudah pernah menerapkan, ada yang masih mempelajari, dan ada yang belum mengetahui. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya bukan untuk menggurui, tapi saya ingin berbagi. Baik. Saya perkenalkan dulu untuk pengajar praktik saya, yaitu Ibu Naili Rahmasari. Beliau bertugas di SMP 131 Ciganjur. Dan kemudian fasilitator saya bernama Wiwi Indasari. Beliau bertugas di Kalimantan Tengah. Lanjut Bu. Ya, selamat datang para guru hebat, guru SKO Ragunan. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Kenapa saling mendukung? Karena budaya positif ini tidak akan bisa terjadi jika dilakukan oleh 1-2 orang, tapi insya Allah akan terjadi jika kita saling mendukung untuk bekerja sama mewujudkan ini di sekolah kita. Apa yang dimaksud budaya positif? Kalau sekiranya mendengar budaya positif, kira-kira yang tergambar di ibu atau bapak kira-kira apa? Bu Suci? Kalau mendengar sepintas budaya positif. Budaya positif itu menurut saya adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan bersifat baik untuk dilaksanakan di sekolah khususnya. Terima kasih Bu Suci. Berulang-ulang ya. Ya. Dan pastinya baik. Baik. Nah, apa itu budaya positif? Bu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Lanjut. Topik-topik yang kita akan bahas di sini ada beberapa topik. Intinya yang dibahas di sini adalah keseluruhan budaya positif. Nah, apa saja? Yaitu perubahan paradigma disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi berupa hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, dan restitusi. Lanjut. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini paradigma baru kita ya Bu, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah, saya minta Bapak Ibu di samping-sampingnya nih berdampingan. Kita salah satunya mengepalkan tangan. Yang satu mengepalkan tangan, yang satu membuka tangan temannya. Nah, Bapak mau Bapak yang ngepal, saya ngepal ya Pak. Nah, jadi salah satu
Bisa nggak membuka tangan-temannya? Bisa. Nah, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Warna kalau ada warna tanpa paksa atau gimana aja buka langsung dibuka. Gimana Bu Suci? Pasrah itu. Kalau sama Pak Arif warna, saya tidak perlu memaksa untuk membuka. Saya tinggal bilang buka Pak, langsung dibuka Bu. Ah, berarti pasrah ya. Nah, kalau ini bagaimana ini? Enggak akan saya serahkan harta saya paling berharga. Oh, gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita lanjut. Nah, ternyata lanjut. Ternyata ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, yang tadi Bapak Ibu sudah lakukan, ternyata itu adalah sebuah kontrol diri kita. Nah, kayak tadi Pak Arif dengan Bu Suci. Pak Arif dengan gampangnya dia membuka tangannya, dengan Bu Suci ngomong buka Pak. Bukan. Karena terkontrol ilusi. Gimana Pak Arif? Terkontrol ilusi. Karena untuk mengontrol itu tidak perlu pakai kata-kata, tapi kayak ilusi gitu. Di bawah sadar. Nah, kalau kejadian Pak Arif dan Bu Suci, Pak Arifnya di bawah kontrol, di bawah ilusi. Nah, kalau kejadian Bu Afiatus dengan Bu Cahaya, dengan sekuat tenaga Bu Afi membuka tangannya Bu Cahaya, tapi Bu Cahaya tidak membukanya. Saya tidak akan serahkan harta berharga saya ini, gitu ya. Nah, ternyata di situ ada maksudnya, ada hal tersirat. Jadi ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Yang kita biasa pada umumnya itu kan stimulus respon. Apa yang kita beri, apa yang kita dapat. Take and give. Kemudian ada model berpikir menang kalah. Tuh. Nah, kalau yang tadi kita lakukan, tersiratnya itu adalah teori kontrol pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang mengontrol itu bisa jadi bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Gimana tangan kita ini mau dibuka atau mau tetap tertutup? Gitu. Terserah kita, tetapi bukan karena orang lain. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita itu sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Tidak hanya anak-anak, tapi kita juga, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Realitas setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya ini, rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang yang saya butuhkan mungkin berbeda dengan Budia. Kalau saya mungkin rasa kasih sayang saya perlukan dari keluarga. Mungkin kalau Budia dari orang tua saja. Mungkin juga rasa kasih sayang yang seperti murid-murid kita yang sudah meninggal oleh orang tuanya, itu dia perlu diisi kekosongannya dari kita. Dari Setia, bisa Setia. Iya, bisa dari Setia. Nah, kita coba bedah kasus ya. Ada guru bernama Bu Ica, kelas 8 SMP Jelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya. Nah, namanya Andi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Andi sering minta bekal makan siang temannya, dan itu dengan paksa. Jika Anda, ibu bapak, mengalami situasi seperti Bu Ica, kira-kira apa yang dilakukan? Menurut bapak ibu, kira-kira apa yang mendasari hal lakukan itu?
Budi mau mencoba berpendapat? Kebetulan dia juga punya kekuatan untuk memaksa Ica. Jadi dia begitu caranya. Jadi butuh makan nantinya. Berarti kebutuhan apa tadi? Dasar. Kebutuhan dasar hidup. Ada lagi kira-kira selain kebutuhan dasar hidup? Mungkin kebutuhan kasih sayang keluarga ya, karena kadang itu orang tua memberikan makanan sesuai dengan keinginan anak itu, karena kan orang tua ingin menyenangkan hati anak agar lebih bersemangat untuk makan kayak gitu, sehingga tidak mengambil atau meminta makanan kepada teman-temannya gitu. Jadi menurut saya salah satunya kebutuhan untuk kasih sayang dari orang tua. Selain kebutuhan hidup berarti bisa jadi kasih sayang dari orang tuanya ya. Nah, lanjut. Kemudian dalam konteks tadi bisa jadi Adi lapar dan orang tuanya tidak bawain bekal, jadi dia survive tuh. Tadi yang kata Bu dia bilang, dia butuh makan untuk kebutuhan hidup. Kemudian ada lagi yang kata Bu Mafi, kebutuhan kasih sayang, karena teman Adi jadi memperhatikan dia. Jadi ada kasih sayang dari orang tua juga, ada kasih sayang dari teman-temannya juga. Kemudian bisa juga karena power atau kekuasaan. Jadi Adi merasa hebat karena temannya jadi takut dan nurutin kemauannya. Kemudian bisa juga karena ingin bebas. Nah, bebas itu dia dibawain bekalnya misalnya cuma nasi sama ayam. Karena dia bosan nasi ayam. Tadi pengen tuh ngeliat ada temennya bawa mie, misalnya minta paksa. Ada yang bawa ciki atau nugget, dia minta paksa. Nah itu kebutuhan dasar kekuasaannya. Dan yang terakhir kesenangan, cuma iseng, tapi paksa. Nah kemudian yang termasuk dalam budaya positif adalah disiplin positif. Nah, di sini ada disiplin positif, ada disiplin. Jadi ada dua katanya, ada disiplin, ada disiplin positif. Nah, kita sekarang ke disiplin. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina, yaitu belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Dan kemudian lanjut disiplin positif. Kalau dalam budaya kita, disiplin itu harus dilakukan. Dan itu membuat biasanya murid itu tidak nyaman. Nah, kamu masuk tepat waktu, padahal dia masih pengen berleha-leha. Ya, jadi rasanya kayaknya gak nyaman gitu. Kemudian, padahal kita sebagai pendidik, tujuan kita itu agar anak-anak kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pribadi yang lebih baiknya itu mengacu pada nilai kebajikan universal dan tentunya memiliki motivasi dalam diri, bukan dari luar. Jadi misalnya kayak masuk sekolah dengan tepat waktu itu dari dirinya sendiri, bukan dari kita yang nyuruh. Wajib masuk 8:30, tapi dari dirinya sendiri. Sudah 8:30, sudah waktunya masuk. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri, untuk melawan sesuatu tanpa sungguhan, ancaman maupun hukuman. Jadi bukan dari luar, tapi dari dalam. Nah, tentunya itu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada tulisan motivasi eksternal dan motivasi internal. Kira-kira kalau motivasi eksternal itu kayak gimana Bu Susi? Kalau menurut Bu Susi? Ada faktor dari orang lain. Contohnya? Bisa orang tua, kalau di sini konteksnya bisa bukan guru.
ada di dalam sini nih, di dalam diri kita. Jadi misalnya nih, kalau ada bel, nah kalau misalnya tuh siswa masih main HP aja, belum beranjak dari dari tempat duduk kantin, terus di ujung-ujung, ayo masuk. Nah, kira-kira itu motivasi eksternal atau internal ya Pak? Iya, eksternal. Nah, kalau misalnya internal itu gimana? Ya, udah denger bel, dia langsung jalan ke kelas tanpa tengok kanan kiri. Nah, di sini motivasi ekstrinsik dan intrinsik ada yang berkaitan. Misalnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya murid melakukan suatu hal karena takut dihukum. Nah itu misalnya masuk jam 8.30 ya kalau kita di SK Ragunan 8.30 kalau kata Pak Eko. Nah anak-anak masuk 8.30, kalau tidak akan kena hukuman seluruhnya, 1 cabur push up. Nah itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, nah kalau kamu maju ke depan, nanti ibu kasih hadiah ya. Nah itu motivasi ekstrinsik. Kemudian kalau motivasi intrinsik bagaimana? Menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah di sini mungkin agak kecil ya. Saya melihat di Instagram ada sebuah postingan, bahasanya sih bukan bahasa formal ya. Saya bacakan ya. Benar kata orang, kita gak akan bisa merubah sikap seseorang. Mau kamu sekuat apapun melarang dia, kalau dia gak mau, ya gak bisa. Dia akan mengulangi hal itu walaupun dia tahu kamu gak suka. Jadi ibaratnya motivasi ekstrinsik sebesar apapun yang kita berikan ke orang lain, kalau orang lain tersebut tidak punya motivasi intrinsik dalam dirinya, tidak akan terjadi perubahan. Gitu Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini saya mau ngajak Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bisa tolong dibantu ya Bu Yuli, dibacakan satu persatu dan ada yang menjawab. Mencatat 100 kali di dalam buku mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Siapa yang bilang hukuman? 5 orang. Siapa yang bilang konsekuensi? Bukan doang. Terus yang kedua Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman itu baru. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi Pak Ibu? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Hukuman cuma. Ya. Lanjut Bu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid tidak boleh menggunakan sepatu Seharian di sekolah. seharian karena dia nggak pakai sepatu hitam.
Jadi ada peraturannya harus seperti itu. Hukuman atau konsekuensi Bu? Pak? Ada yang bilang konsekuensi, ada yang bilang hukuman. Nah yang terakhir Bu, lari Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Ada yang bilang hukuman? Kalau kata Pak Widi hukuman bisa. Kalau kata Pak Arif, kalau PJOK konsekuensi. Gimana Bapak PJOK? Hukuman apa konsekuensi menurut Bapak? Hukuman. Ya, mari kita lihat hasilnya. Nah, ternyata ada yang benar, ada yang belum benar nih Pak Bu. Ternyata mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat itu termasuk hukuman. Kalau guru bahasa konsekuensi. Iya, ternyata kalau guru bahasa bisa jadi konsekuensi. Kenapa? Nah, nanti kita lihat lagi. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telat itu hukuman. Tapi yang paling bawah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Bedanya di mana Bapak Ibu? Nggak disuruh. Kalau konsekuensi itu nggak disuruh gitu, jadi kesadaran. Mungkin. Gimana Bu? Pokoknya kalau disuruh hukuman ya. Terlebih dahulu, tapi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, hari itu juga langsung diberikan hukuman gitu atau diberikan hukuman itu ya. Terus tapi kalau konsekuensi itu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jika kalian tidak melakukan ini, maka nanti akan menerima Gitu. Ya, terima kasih Bu Afi, Pak Cahyo. Ada lagi? Udah dijawab. Berarti kameramen. Ayo deh. Nah, kalau lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu nggak jelas pelajarannya ya. Gitu. Jadi itu sebuah hukuman. Kemudian kalau yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Jadi ternyata terkait juga pelajaran. Kalau tidak termasuk pelajarannya itu adalah sebuah yang bukan mendidik. Misalnya pelajaran Bu Cahaya IPS, kamu telat lari lapangan 2 kali. Nah, apa hubungannya dengan IPS? Gak ada kan? Gak ada. Nah, itu berarti sebuah hukuman, sebuah ibaratnya hal yang menyakitkan karena tidak ada kaitannya. Nah, kalau PJOK kan olahraga, lari memang materinya. Jadi ada berkaitan, makanya itu adalah sebuah konsekuensi dan juga sudah didiskusikan sebelumnya. Oke, baik, lanjut Bu. Nah, jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu kalau hukuman globalnya adalah hal yang tidak mengenakan, hal yang tidak terkait. Jadi seperti paksaan, kemudian mendorong anak jadi menyakiti diri sendiri, termasuk hal yang buruk. Kemudian juga bisa membuat siswanya itu marah atau merasa bersalah, kemudian merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Itu sebuah hukuman. Nah, kalau konsekuensi memang sesuatu yang harus terjadi. Ibaratnya ada sebab, ada akibat. Kemudian anak jadi menghargai sebuah kedisiplinan. Dan dari sebuah konsekuensi memang tidak nyaman, tapi itu sementara untuk sebuah pelajaran bagi dirinya. Oke, lanjut.
Dan hal yang berikutnya setelah hukuman dan penghargaan adalah keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Keyakinan, berarti yakin ya. Kayak misalnya Bapak Ibu bawa motor nggak? Kalau kesini bawa motor, ada yang bawa motor? Ada. Kira-kira kalau kita bawa motor pakai helm atau tidak pakai? Pakai helm, karena jalan lain apa ya? Kalau misalnya cuma dari sini ke depan gang, kira-kira pakai helm nggak kalau mau ini? Gimana Pak? Pakai helm nggak kalau keluar Pak? Nggak pakai helm katanya. Tapi sebenarnya kamu buat apa sih? Bu Susi? Untuk menjaga keselamatan. Walaupun ke depan gang, kira-kira butuh nggak pakai helm Bu Cai? Butuh. Biar apa? Biar selamat. Biar selamat. Walaupun ke depan gang doang, kita nggak tahu ya. Biar rambutnya nggak berantakan. Biar rambutnya nggak berantakan kibas-kibas angin gitu ya. Nah, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara itu ya, biar kita selamat walaupun ke depan gang doang. Tuh, ya Bu. Nah, pembentukan keyakinannya ini di dalam kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan kita langsung nentuin tuh, hadir tepat waktu, kemudian tidak berisik ketika belajar. Jadi kita yang nentuin ya Bu Pak. Kalau keyakinan itu lebih abstrak dan bareng-bareng. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya kalimat positif. Jadi misalnya tidak datang terlambat berarti diganti hadir tepat waktu. Sedikit aja agar mudah dipahami. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas kita, sekolah kita agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Nah, berikut ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya dan murid-murid saya buat. Next. Saya dan murid-murid saya di 10C, karena tahun ini saya ditugaskan menjadi wali kelas 10C. Kami membuat keyakinan kelas itu berupa disiplin dalam belajar. Nah, disiplin dalam belajar ini mencakup kehadiran, mencakup pengumpulan tugas tepat waktu, tuh. Kemudian tanggung jawab kebersihan kelas. Nah, ini yang sedang kita gaungkan ya, kebersihan kelas. Itu. Jadi kebersihan kelas adalah tanggung jawab masing-masing siswa dan guru yang ada di dalam kelas full stay. Walaupun bukan sampahnya, tetap diambil dan dibuang ke tempat sampah. Dan terakhir adalah menghormati guru dan menghargai teman. Nah, ini berikutnya, menghormati guru dan menghargai teman itu ya lanjut Bu. Kami ambil karena ternyata pas pada saat saya melakukan pembuatan keyakinan kelas dengan menggunakan sticky note, ada yang ingin suasana kelasnya itu berisik, tapi ada juga yang ingin suasana kelasnya itu tenang. Nah, kemudian saya tulis di situ, ingin suasana berisik, ingin suasana tenang. Nah, saya tidak pengen mengambil salah satu, jadi saya lempar balik ke anak-anak. Nah, bagaimana nih solusinya? Kita ingin ada berisik juga, kita ingin ada tenang juga. Nah, ternyata ada satu anak yang bilang, ada saatnya berisik, ada saatnya tenang Bu. Nah, berarti saya lempar pertanyaan, berarti kira-kira nilai kebajikan apa nih yang termasuk dari ada saatnya berisik dan ada saatnya tenang? Oh, ternyata mereka menjawab saling menghormati Bu. Nah, jadi tadi keyakinan kelasnya saya contohkan menghormati guru dan menghargai teman. Dan ini adalah dokumentasi yang
kami buat pada saat membuat kesepakatan kelas dan yang menjadikan keyakinan kelas. Lanjut. Ya, Bapak Ibu, mari kita SBK. Yo, silakan berdiri Bapak Ibu. Silakan berpasangan. Saya senangnya berpasangan. Oh, Bu Yuli, Bu Afia belum ada pasangannya Bu Yuli. Bu Afia, Bu Cahaya. Ya. Oh, ada Bu Mika. Pas nggak? Jadi SPK-nya kali ini adalah ganjil genap. Ibu tahu, Bapak tahu ganjil genap? Ganjil apa aja tanya? 1, 3, 5 dan seterusnya. Kalau genap? 2, 4, 6. Nah, jadi silakan Bapak Ibu sulit dan tentukan siapa yang ganjil, siapa yang genap. Atau langsung kalau nggak mau sulit. Dihafalkan ya, siapa yang ganjil? Siapa yang ganjil? Oh, ini belum nih. Bapak, ganjil genap. Tarik ganjil atau genap? Ganjil. Belum percaya? Nah, oke. Nah, yang ganjil ingat ganjil ya. Yang genap ingat genap ya. Nah, sekarang kita posisikan mau jabat tangan tapi tidak kena. Silahkan posisikan Bapak Ibu mau jabat tangan tapi belum kena. Ya, mau jabat tangan tapi belum kena. Ya, begitu betul. Nah, instruksinya ketika saya bilang ganjil, ganjil yang nangkap genap, genap yang hindar. Jadi kita belajar dulu nih, tes dulu nih. Nanti saya sebutkannya angka, bukan ganjil atau genap ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tesnya ganjil genap dulu. Nanti eksekusinya saya sebut angka. Misalnya saya sebut 1. Nah, 1 itu ganjil kan? Berarti 1 yang angka. Genap yang menghindar. Bisa? Kita tes dulu ya. Ya, 1, 2, 3, ganjil. Ganjil yang nangkap, genap yang hindar. Ya kan, tes dulu tes. Dan yang disebut nangkep, yang disebut nangkep. Itu baru tes ya. Ya, baru tes. Ayo pejabat mau ikut Bapak. Kita tangkap tanaman. Ayo Pak, bareng saya Pak Daud. Ya. Siap ya, kita mulai ya. Sama Perpet. Budia. Siap ya? 3. Ayo, kata Pak Arif pulang. Ayo Bu Hati, Bu Yuri, ikutan. Bu Hati bisa sama Pak Daus? Atau sama saya boleh? Tapi saya ikhlas. Ayo, mulai ya. Konsentrasi ya. Siap-siap. Tangkap. Siap. 5. Oke. Terakhir. Siap. Siap, Arif. Terakhir. Siap.
Ya. Kemudian ini adalah materi yang terakhir, yaitu restitusi. Mungkin kalau misalnya yang belum pernah tahu apa sih restitusi, ternyata restitusi itu adalah sebuah segitiga. Di sini ada tahapan dan ada 5 posisi kontrol guru. Jadi ternyata kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol. Ada 5 tipe. Pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, berikut ini saya tampilkan video-video tentang posisi kontrol guru. Mari. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, dari video itu kira-kira tanggapan ibu bagaimana, Bu Yogi? Oh, enggak. Bu Dini. Seringkali kan kita sebagai manusia seringkali kita langsung menyimpulkan sesuatu tanpa menanyakan latar belakang, tanpa latar belakang. Padahal bisa jadi walaupun kasus atau motifnya sama, kejadian sama, bisa jadi punya alasan yang berbeda atau situasi yang berbeda. Nah itu, tapi fitnahnya begitu. Kalau udah bawa emosi udah susah untuk dilakukan. Terima kasih Bu Nini. Berarti intinya ini posisi kontrol penghukum, nggak nanya langsung hukum. Udah pokoknya udah tahu dia salah karena telat hukum. Nah itu posisi kontrol guru menjadi penghukum. Nah berikutnya posisi kontrol membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, berapa kali itu minta maaf ya Bapak Ibu? Kasih banget ya. Maaf Bu, maaf sekali. Tapi begitu. Nah itu yang dilakukan oleh guru membuat siswanya merasa bersalah. Karena siswanya telat,
diomong terus sampai anak muridnya merasa bersalah jadi sampai maaf sampai gitu. Nah, lanjut. Posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, dari video tersebut kira-kira nih Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa tanggapannya? Ada yang mau menanggapi? Tanggapan posisi sebagai teman. Jadi gurunya, kamu telat, kenapa? Kemana aja? Gimana Bu Afi? Menurut Bu Afi? Menurut saya kalau posisi kita sebagai teman ya tadi ya berdasar videonya itu akan membuat siswa itu seakan-akan meremehkan guru, misalnya mentang-mentang itu tuh Bu Afi lagi pikir tuh gak apa kita telat, nanti pasti kita akan belain sampai ibu pasti gitu. Jadi untuk membuat budaya positif di murid itu akan susah karena dari murid sendiri itu kayak cenderung lebih meremehkan yang menganggap enteng ke guru tersebut gitu. Jadi nganggapnya teman ya, guru bukan sosok yang digugu dan ditiru, tapi ya udah teman ini gitu ya. Nah lanjut. Ini adalah posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, kira-kira kita pernah nggak begini? Kita pernah nggak begini? Nanya, sering ya, gitu. Nanya, kamu kenapa telat? Karena baru makan tuh di mesa, gitu ya. Terus, kamu udah tahu nih jam berapa? Tuh, harusnya kamu udah tahu jam berapa? Tahu nggak konsekuensinya apa? Gitu kan? Nah, ternyata yang kita sering lakukan itu adalah posisi pemantau. Jadi membuat siswa itu menjawab memang, tapi apakah dia menyadari dia salah? Apakah dia bisa memperbaiki dirinya sendiri atau cuma takut karena hukuman? Nah, itu posisi pemantau. Sekarang yang terakhir adalah posisi manajer. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini ternyata saya salah memasukkan video ini. Ya mohon maaf ya, ini ternyata video yang pemantau yang tadi ya, Bapak Ibu. Nah, untuk video yang manajer, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, dari video ini kira-kira tanggapan Ibu dan Bapak, kira-kira dari yang posisi yang sebelumnya dan yang setelahnya apa nih Pak Arif? Perbedaannya? Kalau saya dan siswa yang dipelajari itu ya biasanya punya tempat yang paling bagus kalau tempat karena situ sudah ikut siswa sadar dengan kesalahannya, kemudian siswa termotivasi untuk berubah sikapnya, kemudian ketiga siswa sudah akan menjadi terpadu untuk melakukan perubahan kesalahan dan yang bagus yang terakhir. Berarti yang paling bagus posisi manajer ya. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kita pastinya sudah paham ya Bapak Ibu dari kasus yang tadi, yang mana kira-kira yang paling baik untuk guru dan siswa. Mana Bu? Posisi apa Bu kira-kira? Manajer. Jadi seperti namanya manajer, kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer kepada Bu. Lanjut Bu. Nah, ini tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol siswa yang sering terlambat. Kalau penghukum itu patuhi, harus kemudian beri hukuman. Kalau buat salah, jadi membuat siswa itu jadi merasa bersalah. Kemudian teman, dia seperti teman, dan pemantau itu jadi lebih memantau. Kalau sudah melanggar apa peraturannya, apa konsekuensinya. Dan yang terakhir manajer itu lebih membangun siswa untuk bisa membuat solusinya sendiri. Itu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menurut dosen, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya restitusi ini dari diri mereka sendiri, bukan dari orang lain. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ini yang gagal ya Bu. Jadi memberi hukuman dan penghargaan. Misalnya hukuman tadi lari 2 kali, kemudian penghargaan juga ya. Siapa yang mau maju ke depan, Ibu beri cokoletos. Nah, itu tidak membuat atau tidak membangun diri anak-anak kita untuk menjadi lebih baik. Jadi dia mengharapkan sesuatu baru dapat. Lanjut. Kalau untuk konsep disiplin identitas sukses, itu kita bisa menerapkan 2 hal ini, konsekuensi dan restitusi. Mungkin kita memang sudah menerapkan ya Bapak Ibu, tanpa sadar, pastinya kita sudah menerapkan konsekuensi ya. Dan restitusi itu mungkin tanpa sadar kita juga sudah menerapkan, tapi kita tidak tahu namanya, baru tahu nih, oh ternyata ya kita sudah terapkan, ternyata itu restitusi, membuat siswanya itu memperbaiki kesalahannya dari diri sendiri. Nah ini konsep disiplin, pengertian restitusi yang sudah saya tadi sampaikan. Ciri-cirinya intinya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki kesalahan diri sendiri, menawarkan tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi guru itu menuntut, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun. Tuh, jadi kita sebagai pendidik itu menuntut siswa. Kemudian mencari kebutuhan dasarnya dan fokus pada karakternya. Nah ini perbedaannya tadi ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Dalam hukuman, intinya guru marah, mulai takut. Konsekuensi, gurunya tegas. Tapi tegas itu bukan marah, tapi fokus kepada konsekuensi yang harus dilakukan siswa. Kemudian kalau restitusi, itu gurunya lebih terbuka, sehingga muridnya menghormati dirinya dan guru tersebut. Nah ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apakah itu? Segitiga restitusi ini menurut dosen membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalah, bukan guru yang memutuskan, jadi muridnya yang memutuskan. Ketika ini berhasil memberikan penghargaan terhadap dirinya, orang lain merasa lebih berharga dan percaya diri. Nah ini ada segitiga. Segitiga ini adalah sebuah tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, memvalidasi tindakannya yang sudah dilakukan murid, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan pada murid. Nah ini ya yang tadi sudah disampaikan. Lanjut. Nah ini ada sebuah kasus, sebentar Bu, di pause dulu. Ini adalah sebuah kasus yang dilakukan dalam penerapan restitusi. Jadi guru warna sedang mengajar di kelas, lalu mendapati salah satu muridnya yang terlambat masuk ke kelasnya. Sedangkan pelajaran telah berlangsung 1 jam pelajaran. Mari kita simak kasus pertama. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, nggak apa-apa. Ibu juga pernah kok salah sama kayak kamu. Ya Bu, ya pasti kamu punya alasan kenapa bisa kamu telat. Ya maaf, saya ada sisa latihan dan kapan hari 15, jadi baju punya buat siap-siap kan sekolah. Oh gitu, berarti tentang waktu ya? Ya. Oh gitu. Ya baik, kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita ya, dan keyakinan kepala kita. Nah, kira-kira apa aja nih terkait keyakinan kelas kita dan apa yang belum kamu lakukan? Saya percaya saya bisa
kamu apa yang bisa kamu lakukan terkait disiplin untuk diri kamu? Saya bisa mengatur wajibku kayak anak harus lebih lagi. Tapi kamu udah makan? Oh, alhamdulillah udah makan. Ya, ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya. Nanti dicoba ya. Ya, sama-sama selamat duduk Safira. Nah, dari kasus satu ini tadi tahapannya ada 3 ya Bapak Ibu, menampilkan identitas. Jadi maaf Bu, saya telat. Setelah dilakukan identitasnya, ya Ibu juga pernah telat. Tuh. Jadi identitas karena memang telat. Kemudian tahapan keduanya belum Bu. Tahapan keduanya tadi validasi kesalahan. Nah, ternyata memang dia menyadari kalau dia telat karena makannya berburu, kelamaan gitu. Kemudian terakhir adalah tahapan menanyakan keyakinan kelas. Nah, siswa sadar kalau ternyata dia perlu memperbaiki kedisiplinannya. Nah, itu segitiga. Nah, ini untuk kasus kedua tentang laporan permasalahan yang terjadi pada murid pada pelajaran lain. Nah, saya sebagai wali kelas memanggil siswa dan menyelesaikan. Mari kita simak. Waalaikumsalam. Ya Fauzia. Ibu tadi manggil saya tuh. Iya, ibu manggil kamu. Ibu dengar dari guru matematik. Ibu dapat laporan sama guru matematik. Kira-kira ada masalah apa? Kamu emang lagi ada masalah sama guru matematik? Apa sih? Bu, tadi saya main HP pas belajar matematika. Tapi cuma sebentar kok Bu. Langsung bilang di HP-nya. Padahal kan gurunya juga baru main aja Bu. Oh gitu. Oke. Di sini ibu manggil kamu bukan untuk nyari siapa yang salah. Nah, di sini ibu sebagai wali kelas pengen nyari solusi buat kita bersama. Kira-kira solusi untuk permasalahan kamu tadi itu bagaimana? Pasti kamu punya alasan ya kenapa kamu main HP pas pelajaran matematik ya tadi ya? Iya Bu, saya bosan saya main HP. Oh gitu, seru ya main HP. Ibu, main apa sih? Nggak main game, tapi nonton YouTube. Oh nonton YouTube, pas lagi seru-serunya ya. Nah tapi kamu masih ingat nggak apa keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bareng-bareng? Terus apa nih kira-kira yang belum kamu tunjukkan dari kasus yang tadi nih? Menghormati orang lain Bu. Menghormati orang lain berarti kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kamu bisa tetap main HP tapi juga menghormati gurunya. Main HP setelah mata pelajaran selesai atau guru sudah selesai Bu, dan sudah izin ke guru yang ada di kelasku. Nah itu solusi bagus itu. Ibu yakin kamu pasti bisa melakukan itu ya, biar kita tetap menjalankan keyakinan kelas kita. Baik. Terima kasih Fauzia. Dari kasus tersebut jadinya siswa bisa membuat solusi sendiri. Jadi solusinya dia main HP, tetap main HP, tapi izin dulu dan menyelesaikan tugasnya dulu. Jadi dia sadar akan salahnya dan sadar untuk memperbaiki. Lanjut. Baik, telah sampailah di ujung materi. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup, alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyediakan waktunya untuk kita saling berbagi di sini. Semoga kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita ya, Bapak Ibu. Semoga anak-anak kita bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Mari saya kembalikan kepada MC.
Ngaji. Baik Bapak Ibu Guru, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Desimilasi Budaya Positif di sekolah kita pada hari ini yang telah disampaikan oleh Ibu Akna. Kami berharap kegiatan ini memberikan banyak manfaat dan wawasan baru untuk kita semua ya Bu Akna. Semoga nilai-nilai positif yang telah kita bahas dan sharing bersama dari Ibu Akna dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Budaya positif tidak hanya sebatas teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan membawa pengaruh positif bagi teman, keluarga, masyarakat, dan siswa-siswi kita. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, saya yakin kita mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis, inklusif, dan penuh rasa hormat. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan dulu. Saya selaku MC pada hari ini mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, silakan kita foto bersama.